makhluk yang terdekat sama Tuhan tuh dua, ulama dan seniman. Ulama bentuk kewahyuan, seniman bentuknya ada inspirasi. Inspirasi dari mana? Dari Tuhan kan? Ya udah, tuh dua makhluk yang dekat dengan Tuhan. Dan sebenarnya dua-duanya nggak boleh nyari duit. Nggak ubahnya kayak seorang Mozart. Dia akan berkarya bagus setelah dia duduk di istana, dia dan keluarga disupport sama kerajaan. Itulah Mozart. Makanya karyanya itu indah banget. Nah, seniman yang tidak support sama pemerintah atau orang itu Beethoven, makanya karyanya liar. Jeng. Seniman itu terciptanya bukan di tim justru. Mereka liar sendiri-sendiri mencari jati diri, mencari bentuknya sendiri. Yang mencetak mereka bukan tim, bukan Dewan Kesenian Jakarta, apalagi Akademi Jakarta itu MPR-nya seniman. Dia lah membuat kebijakan. Saya masih ingat dulu tahun 2004 karena saya ikut juga mengatur apa ya ADART-nya. Apa sih tugas dari Akademi Jakarta? Apa sih tugas Dewan Kesenian Jakarta? Apa sih sekte coba saya orang menyebutnya sekte, tapi komite sebenarnya. Sekte musik apa sih kerjaannya? Sekte sastra apa sih? Atau komite tersebut? Ya itu menjadi problem. Nah, diperebutkan juga sama kelompok-kelompok klan tertentu, kelompok A, B, maaf ya nggak mau sebutkan, nggak elok. Nggak, jangan kita menyebutkan kelompok tertentu karena banyak marsap yang masuk, banyak kelompok atau komunitas yang ingin menguasai tim. Karena di 2004 itu kami berjuang untuk mengangkat harkat martabatnya dari anggaran Dewan Kesenian Jakarta dulu. Di tahun tersebut sudah kedongkar sampai 15 miliar. Seniman yang kerja di komite itu aja ada gajinya kok. Tadinya enggak ada, tapi kecil sekali. Oh gitu. Iya. Nah, orang di Dewan Kesenian Jakarta itu dapat hibahnya banyak banget. Ada hibah seni, ada hibah sampai ada hibah umroh. Nggak tahu tuh yang ngembiayain umroh. Oke bang, abang tadi sempat mention tentang inkubator seni dan budaya. Sementara ya realitanya tidak terjadi. Sedikit agak kasar kata tuh, udah kanebo kering ditaruh di kulkas. Udah kering ditaruh di dingin gitu loh. Nah ini gimana sih bang supaya seger gitu loh? Ini seru nih. Udah seger, supaya seger dan melahirkan gini produk-produk seni dan budaya. Seni ini sumber pengetahuannya dari mana aja sih? Pekerjaan pelaku seni itu di mana saja sih tempatnya kan? Ya, kesenian juga ada, makanya kita punya lembaga legalnya di pemerintah namanya Dinas Kebudayaan. Makanya banyak teman-teman bilang, woi seniman plat merah. Iya, ada seniman plat merah. Oh gitu. Yang mobilnya plat merah maksudnya. Kita kan plat hitam ya. Wih, seniman plat merah nih. Yang kerjanya di dinas, di dirjen, di kementerian. Wah, itu tuh. Pelaku-pelakunya mungkin ya mentok-mentok entah dari seni SMK mana atau dari UNJ, dari mana segala macam. Ada yang dari ya banyak lah, ada yang dari ISI segala macam, ada yang di situ. Yang akhirnya dia ingin berkarir di PNS, makanya kita sebut seniman plat merah. Terus seniman sanggar, padepokan, atau seniman yang berangkatnya dari sebuah in-house, PH atau apa, event organizer segala macam. Ada yang independen, gitu. Kalau saya mah independen aja. Saya maju tangan dar membela yang bayar gitu. Kalau saya siapapun silakan. Saya teringat salah satu orang tua sepuh saya, tapi 2-3 tahun yang lalu beliau sudah meninggal dunia. Beliau itu dulu sempat punya lembaga namanya BKKI, Badan Kerjasama Kesenian Indonesia. Itu tokohnya panggilan Bapak Armo. Itu kami menyebutnya bisa dianggap itu adalah maisenas seniman Indonesia. Tugasnya melindungi seniman-seniman, seniman yang jaya, yang membutuhkan supporting dia untuk luar negeri, untuk berkarya, untuk pentas apa segala macam. Salah satunya beliau. Kadang-kadang beliau pakai duitnya sendiri. Gitu lah. Nah sayangnya di era Ahok
BKKI sendiri agak dibekukan, dulu berkantor di Kejaksaan, sekarang sempat pindah. Konon katanya di Kementerian Kebudayaan, tapi nggak tahu masih ada apa tidak. Di situ ada Pak Parmo, di situ juga masih ada tokoh juga masih hidup, Bapak Haji Damais. Itu berjuang untuk kesenian juga. Ada satu kalimat kalimat yang paling saya respect dengan diskusi panjangnya kita ya, walaupun saya memanggilnya Bapak ya, karena beliau memang sepuh sekali. Aku sampai sekarang masih anggap mendebatkan Dep, katanya. Bagaimana Kementerian Kebudayaan itu berdiri sendiri. Aku agak kurang cocok dengan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata. Loh, korelasi konfliknya di mana? Ya, kebudayaan ini bukan tontonan, emang topeng monyet kata dia. Ini bukan sebuah tontonan kebudayaan. Kebudayaan itu harus sendiri, dia tuh adalah kawah candra di muka untuk membentukkan karakter manusia Indonesia. Supaya kita tidak kehilangan jati dirinya, tidak kehilangan identitas, itu punya peran besar untuk karakternya sendiri. Akhirnya kita berdialektika, coba kita contoh India, Bollywood itu juga. Sekalipun dia pakai Ferrari, walaupun dia dengan dunia teknologi tinggi, mereka tidak melepaskan kain sarinya mereka loh. Tari-tariannya masih ada. Tari-tariannya mereka masih ada loh. Jati dirinya mereka ada loh. Loh, Indonesia baru 3 bulan jadi TKW udah berubah jadi bule. Gila. Kehilangan jati dirinya, karakternya. Nah, ini juga yang terjadi dengan kita. Karakter apa yang diciptakan, apalagi hari ini pas saya datang ke tim berapa tahun ini, kok jadi pop art. Nah, inilah ada kalimat pop art. Kok nuansanya jadi pop ini ya? Kesadaran. Bukan berarti itu salah. Enggak salah, tapi ya ini kan metamorfosis ya, kita anggap ya pengembangan kesenian. Oke. Tapi sebagai sebuah produk kesenian dan kebudayaan tidak konsisten dengan. Tidak konsisten. Nah, seperti kan ada kebijakan, ada rule-nya dari Akademi Jakarta menciptakan sebuah kebijakan kebudayaan. Karena kalau saya tidak salah, walaupun saya pernah ikut berjibaku konflik di beberapa tahun yang lalu, masih eranya Kementerian Jero Wajik itu kan, kita ada Kongres Kebudayaan Indonesia, tapi tidak menghasilkan apa-apa juga. Jadi wajar akhirnya kalau tim ini, itu gila loh, itu tim itu luasnya 2 hektar lebih loh, satu-satunya ada di wilayah pusat Jakarta, aset pemerintah, itu kalau dihasilkan mesin uang tuh miliaran itu. Kira-kira kontribusi pemerintah tuh untuk memajukan, menumbuh kembangkan seni budaya ini gimana sih Bang? Yang dibutuhkan tuh sebenarnya apa sih? Regulasi kah atau apa? Segala hal. Kesenian itu, atau kita bilang dunia kesenian itu banyak faktor yang dibutuhkan. Satu, regulasi tentang suaka karya. Suaka karya, betul. Itu kalau bahasa trennya apa sih ya? Hak cipta ya? Iya, hak cipta. Ya, hak cipta. Jangan sampai di era dulu tiba-tiba apa sih Reok Ponorogo itu jadi buatan luar negeri tuh, made in Malaysia gitu-gitu kan. Terus katanya besok juga katanya wayang kulit juga ada dari Malaysia juga. Itu tuh cukup mencengangkan. Ya alhamdulillah setelah tahun 2002-an saya dengan beberapa tokoh sepuh akhirnya dimediasi juga dengan dulu mantan menteri itu di Magelang tuh. Akhirnya didirikan juga di Pondok Tinggal tuh Magelang, didirikan museum wayang. Ya itu tadi, suaka karya. Itu yang kita tidak punya. Terus yang kedua, pembinaan dan penghargaan terhadap seniman. Itu tugasnya Akademi Jakarta tuh. Itu yang tidak ada. Terus yang ketiga, supporting mereka mana yang berkarya. Kalau dulu ada hibah seni. Hibah seni ada. Terus tapi tidak ada ruangnya lagi. Supportingnya mereka seperti itu. Yang keempat, itu tadi laboratoriumnya atau pendidikannya ke bawah juga kurang. Baik, Pak. Sebagai pamungkas, Abang kira-kira ada solusi atau harapan, bahkan berikan kepada kami, pada sobat ekspor, visinya tuh sesungguhnya apa sih dari upgrading seni dan budaya Indonesia ini? Upgrading yang paling tepat tuh cuma satu, bahwa tempatkan pada seniman pada ruang yang baik dan benar. Kesenian sebagai edukasi ada ruangnya. Seniman sebagai pembentukan karakter ada ruangnya. Seniman
sebagai ruang eksplorasi atau apa ya yang paling tepat, brand awareness ya, Iya, branding, personal branding brand karakter awareness. Indonesianya, brand itu Mhm. itu yang tidak tercipta secara real. Mhm. Jangan sampai seniman-seniman Indonesia akhirnya sudah tidak ingin berkesenian di Indonesia, karena sudah lebih banyak di Singapura sama Malaysia karena mereka lebih dihargai di sana kok. Pelaku-pelaku behind the scene-nya opini-opini orang Indonesia. Ya, jadi misalnya kita mention Eni Febrianti gitu ya, Ina Febrianti. Jadi misalnya udah kita udah punya gambaran tuh kira-kira berapa ribu penonton yang akan hadir apabila dia yang naik ke panggung. Itu Kira-kira personal brandingnya gitu ya, personal branding kayak gitu. Jadi bagaimana dulu Dewan Kesenian Jakarta mensupport seorang Rendra, Mas Willy Rendra. Dia tahu dia seorang tokoh besar, dia punya kapasitas, disupport sama mereka. Bahkan sempat menjadi radikal sama pemerintahan, itu disupportin sama pemerintah. Gitu lah. Dan satu lagi, seniman tuh nggak bisa cari duit loh, nggak pintar cari duit sebenarnya. Mereka makhluk mulia yang dekat dengan Tuhan sebenarnya. Karena doa, yuk bener loh. Makhluk yang terdekat sama Tuhan tuh dua, ulama dan seniman. Ulama bentuk kewahyuan, seniman bentuknya ada inspirasi. Inspirasi dari mana? Dari Tuhan kan? Ya udah, itu dua makhluk yang dekat dengan Tuhan. Dan sebenarnya dua-duanya nggak boleh nyari duit. Nggak ubahnya kayak seorang Mozart. Dia akan berkarya bagus setelah dia duduk di istana, dia dan keluarga disupport sama kerajaan. Itulah Mozart. Makanya karyanya itu indah banget. Nah, seniman yang tidak support sama pemerintah atau orang tuh Beethoven, makanya karyanya liar. Jeng, nah Beethoven tuh. Nah, seniman membutuhkan itu. Tapi bukan seniman itu berarti atau manja atau leha-leha, itu nggak boleh juga. Tetapi tempatkanlah pada tempat yang baik. Tim itu jangan dirubah. Basicnya tim itu adalah, dasarnya adalah inkubator seni dan kebudayaan Indonesia sebagai laboratorium kesenian dan kebudayaan Indonesia yang lebih publishnya lah, terutama saya itu jadi konsumsi, saya jadi nafas, jadi vitamin, dan menjadi apa ya, denyut nadi saya bahwa tim itu adalah tempat rekreasi intelektual. Yang disebut dengan rekreasi intelektual di situ kita akan kenal banyak hal tentang banyak filsafat, tentang teori-teori ilmu tentang psikologi, sosiologi, tentang kesenian itu sendiri. Outputnya itu apa? Disitulah dia akan menciptakan sebuah paradigma, peradaban, karakter manusia Indonesia sesungguhnya. Karena di tim itu satu-satunya tempat yang nggak ada warna. Nggak ada tuh bendera merah, kuning, hijau, biru, atau warna megan kayak burung tuh nggak ada. Kayak blau tuh nggak ada. Siapapun yang sudah masuk tim itu udah merah putih. Pasti merah putih. Yang tidak merah putih nggak bisa. Betul. Yang masuk tim itu udah nggak bawa agama. Satu-satunya yang nggak ada, yang tidak membawa agama tuh mereka. Tapi maaf ya, mereka bertuhan. Jangan tanya. Mereka bertuhan semua, paham gitu. Tapi itu tadi, mereka punya kegelisahan yang tinggi, punya semangat yang tinggi untuk memperbaiki masyarakat. Kalau tiba-tiba tim menjadi sesuatu yang mewah, megah, dan agung, itu harus. Karena profesi tertinggi ya di dunia, saya juga sempat bilang bahwa ada tokoh seniman Indonesia, boleh saya sebut tokohnya, saya cukup menghormati beliau, Mas Hardi, saya menyebut namanya aja, seorang pelukis. Dan seniman itu udah nggak layak, ya kayak kamu udah nggak layak di tim lagi. Tim seniman tuh nongkrongnya harus di kafe, harus di Sogo kata dia. Wah anjrit, ngapain di Sogo? Ya itu tadi, seniman tuh punya kelas. Karena dia mampu menciptakan paradigma. Yang seperti yang aku bilang tadi, baju, topi, ini gaya hidup seniman. Perubahan tim menjadi sesuatu yang lebih modern, yang lebih besar dan agung tuh harus. Bahkan kita mimpi punya grand teater atau gedung opera, itu diharapkan. Tetapi tolonglah, fungsi laboratorium, fungsi inkubator,
dan rekreasi intelektual yang mampu menciptakan apresiator, menciptakan bibit-bibit dan penciptaan peradaban dan karakter ini penting sekali. Sekarang berubah menjadi ladang mesin uang. Mereka dikejar sama profit, mereka dikejar sama income, dan mereka dikejar sama eksistensi politik. Ya, baik Bang. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan kapok-kapok main kesini Bang. Thank you banget. Iya. Ya walaupun sebenarnya kalau kita bicara seni nggak cukup ya, luas banget. Tapi ya cukup lah untuk sementara. Baik, demikian Sobat Explore. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya Sobat Explore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explore Media.